Ya, baik, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini, walaupun secara online sekalipun kita tetap yaitu semangat, tetap yaitu mempunyai iman, pengharapan kepada Tuhan, tetap beribadah. Tuhan memberkati kita semua yang ada. Mari kita yang ada, kita akan sama-sama, walaupun yang ada di rumah maupun yang ada di mana tempat berada, tetap kita akan ibadah, tetap kita akan melakukan sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan, dengan iman kita. Puji Tuhan, kita akan mulai. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu. Kita angkat pujian yang mengatakan yaitu tiap perjanjian dalam Alkitab, ya. Kita angkat pujian itu, kita akan masuk dalam doa, ya. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat harus ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian dalam punya. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian dalam ku punya. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian dalam ku punya. Satu kali lagi, tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allah ku punya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah siang dan malam, yang kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, biarlah menguatkan umat-umat-Mu, menguatkan dalam kehidupan setiap jiwa-jiwa yang ada. Biarlah kami tetap setia di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, biarlah kita tetap mengucap syukur dalam segala hal karena kemurahan yang daripada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan membimbing, Tuhan menyertai kami semua yang ada. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, ya. Baik, puji Tuhan. Mari kita sama-sama akan yaitu mendengarkan kebenaran firman Allah. Ialah firman Allah menguatkan kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, biar ada ketenangan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera selalu menyertai setiap jiwa-jiwa yang ada. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, walaupun secara online, biarlah tetap yaitu kehidupan kita tetap melakukan dengan sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan, ya. Tuhan akan memberkahi kita semua. Kita yaitu akan baca di dalam firman Tuhan. Temanya pada pagi hari ini
yaitu tentang yaitu aman di dalam Tuhan ya. Setiap orang tentunya yaitu ada kerinduan untuk yaitu mempunyai kehidupan yang hidup yang damai, tenang di dalam Tuhan. Tetapi di dalam firman Allah biarlah firman Tuhan itu menguatkan kita. Yang terdapat di dalam yaitu kitab yaitu Jabur atau Mazmur ya, Mazmur pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yaitu ke-9. Di situ dikatakan dengan jelas kitab yaitu Mazmur, yaitu Mazmur Daud ini dia yaitu di dalam kesulitan. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan doa yaitu Daud itu ya. Yang terdapat di dalam Mazmur pasal 4 ayat yang pertama sampai yaitu ke-9, yaitu ayat yang kedua mengatakan dengan jelas, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Daud ini yaitu di dalam yaitu kesesakan, dia berdoa tidak yaitu kepada Tuhan ya. Ketika menghadapi yaitu kesukaran dan kesulitan, Daud ini mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Dia dekat kepada Tuhan di dalam yaitu kesukaran. Dia tidak yaitu meninggalkan Tuhan, justru dia lebih dekat, yaitu lebih dekat kepada Tuhan, lebih berhubungan pribadi dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kesukaran, dengan penderitaan, dengan tantangan yang ada. Daud tidak yaitu pernah hidup di dalam kelemahan, tetapi hidup yaitu berhubungan pribadi dengan Tuhan dengan yaitu kesungguhan hati, dengan yaitu segenap jiwanya dia melakukan yang terbaik. Tadi dikatakan ayat yang kedua dikatakan dengan jelas yaitu apabila aku berseru, jawablah aku ya. Di situ dikatakan dengan jelas yaitu membenarkan aku di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku ya. Daud tetap setia kepada Tuhan ya. Kita semua yang berada di mana berada, kita tetap yaitu setia kepada Tuhan ya. Iman kita jangan yaitu lemah, tetapi kita kuat di dalam Tuhan ya. Tadi dikatakan orang yang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, orang yang berkomunikasi hubungan pribadi dengan Tuhan, yang pertama yang dilakukan adalah lebih dekat kepada Tuhan, lebih tidak meninggalkan Tuhan, tetapi lebih dekat kepada Tuhan dengan iman, dengan yaitu perbuatan-perbuatan yang Tuhan selalu mengingatkan kepada kita semua. Ketika kita susah, kita tetap yaitu memuliakan Tuhan. Ketika dalam penderitaan, kita tidak yaitu terlepas daripada hal kalau kita lihat yaitu tetap kita setia di dalam Tuhan ya. Sebab itu yang pertama yang perlu dilakukan orang di dalam kesesakan, yang pertama tidak meninggalkan Tuhan. Tentunya justru ada yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan sungguh-sungguh, dengan yaitu sepenuh hatinya, dia akan mendapatkan suatu pertolongan yang daripada Tuhan. Doa Raja Daud didengar oleh Tuhan. Kesesakan Raja Daud, Tuhan yang melepaskan. Yaitu penderitaan Raja Daud, Tuhan memberi suatu kemenangan dalam kehidupan Raja Daud itu. Sebab itu yang kedua, sekarang masuk yang kedua, kita akan baca di dalam Bilangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-26 ya. Bilangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-26, di situ dikatakan dengan jelas yaitu mengenai hal itu. Orang yang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, tentunya dia akan yaitu diberi berkat yang daripada Tuhan. Bilangan pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia ya. Tuhan yaitu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang kedua, orang yang berhubungan pribadi dengan Tuhan atau berkomunikasi dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kehidupannya
akan ada jaminan daripada Tuhan. Ada yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ya. Ayat yang ke-26, Tuhan yaitu menghadap wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan memberi kelegaan. Ya. Yang kedua tadi dikatakan hidup yaitu terjamin. Tuhan akan memberi kelegaan. Yang pertama tadi Mazmur tadi dikatakan dengan jelas, di dalam kesukaran, di dalam penderitaan, Daud tetap mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, dengan melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Tidak yaitu putus asa, tetapi dia lebih dekat kepada Tuhan. Yang kedua yaitu kehidupannya ada suatu dijamin oleh Tuhan, ada suatu hal keselamatan, ada suatu perlindungan, ya, yaitu ada suatu hal kalau kita lihat yaitu Tuhan akan menyinari dalam kehidupan kita semua yang ada. Sebab itu yang kedua tadi dikatakan hiduplah yaitu melakukan yang kehendak daripada Tuhan, ya. Yang pertama dengan jelas hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh dalam kesukaran, kesulitan kita tidak putus asa, tetapi lebih semangat lagi. Tuhan yang akan memberi kekuatan. Yang kedua, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, artinya yaitu ada janji berkat Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Bukan hanya secara jasmani, tetapi ketika di dalam penderitaan, Tuhan akan yaitu memberi kemenangan dalam hidup kita. Jalan kita, kehidupan kita, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memberi keselamatan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, coba yang ketiga di dalam yaitu firman Tuhan yang terdapat di dalam Imamat-nya, pasalnya yang ke-26 ayatnya 14, 15 sampai 16 dikatakan dengan jelas. Yang ketiga, janganlah kita menolak yaitu ketetapan daripada Tuhan, ya. Orang kalau yaitu menolak ketetapan yang daripada Tuhan, tentunya hal kalau kita lihat itu semua akan yaitu ada suatu resiko yang dia harus dia lakukan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, syarat kita, kehidupan kita yaitu jangan yaitu menolak ketetapan yang daripada Tuhan, tetapi justru melakukan kehendak yang daripada Tuhan. Kalau kita menolak ketetapan Tuhan, tentunya dikala penderitaan tiba, dikala pencobaan kita datang, kita tidak akan kuat. Justru kita akan yaitu hal kalau kita lihat Tuhan akan yaitu akan mengadakan suatu hal kalau kita lihat peringatan kepada kita, ya. Tetapi baiklah kita semua anak-anak Tuhan, kita selalu di dalam kebenaran Tuhan, ya. Kita tetap hidup di dalam Tuhan. Jangan menolak yaitu ketetapan yang daripada Tuhan. Kalau kita menolak yaitu ketetapan yang daripada Tuhan, hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti kita akan mengalami resiko. Kita baca resiko apa yang kita tanggung karena kita yaitu menolak yaitu ketetapan yang daripada Tuhan. Imamat pasalnya yang ke-26 ayat yang ke-14 di situ diterangkan, ya. Imamat pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-14 sampai 15 sampai 16, ya. Ayat yang ke-15, jikalau kamu menolak ketetapan dan hatimu muak mendengar perkataanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepada kamu. Ya, ini aku akan mendatangkan yaitu kejutan atasmu, batuk, kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Di sini dikatakan dengan jelas, barang siapa yang menolak ketetapan yang daripada Tuhan, artinya orang yang meninggalkan Tuhan, Tuhan juga akan berbuat semacam hal yang sangat sekali yaitu untuk yaitu kita harus mengerti, ya. Menolak ketetapan Tuhan
ada resikonya, ya. Tetapi anak-anak Tuhan, saya yakin dan percaya, yang di rumah, yang di mana berada, dengarkanlah firman Tuhan. Kita tetap mengamini firman Tuhan. Tuhan selalu akan memberkati kita semua yang ada. Tuhan akan selalu menolong dalam kehidupan kita. Sebab itu banyak sekali tolah-tolah yang ada, banyak sekali hal penyakit-penyakit yang ada. Tadi dikatakan dengan jelas, kalau kita yaitu berbuat, yaitu menolak ketetapan Tuhan, harus ada menanggung resikonya, ya. Apa resikonya? Tadi dikatakan dengan jelas, yaitu Tuhan yang pertama akan mengadakan kejutan, ya, yang begitu tiba-tiba, ya, yang begitu luar biasa, ya, bagi orang-orang tentunya yang meninggalkan akan Tuhan, ya. Kejutan atas kamu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana, ya. Sekarang banyak sekali orang-orang yang jiwanya merana. Akhir zaman ini terbukti firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kita mengaminkan firman Tuhan. Mari kita melakukan yaitu kebenaran firman Tuhan. Mari kita melakukan ketetapan firman Allah. Mari kita melakukan hukum setiap pasal, setiap ayat. Kita imani, kita lakukan. Biarlah kita terhindar dari resiko, yaitu hal kalau kita lihat kejutan yang daripada Tuhan, ya, yang membuat hati kita merana. Karena apa? Karena ada sebab dan musibabnya. Tentunya ada suatu pelanggaran dalam kehidupan kita. Mungkin iman kita mulai lemah. Mungkin iman kita mulai goyah menghadapi situasi yang begini, yang sangat yaitu mensakkan hati kita. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, tetap beserta dengan Tuhan, tetap damai dengan Tuhan. Asal kita melakukan kehendak yang daripada Tuhan, maka kehidupan kita, penyertaan yang daripada Tuhan itu akan berlaku setiap jiwa-jiwa yang ada. Mari yang ketiga, jangan sampai kita meninggalkan ketetapan yang daripada Tuhan. Jangan sampai kita yaitu hal kalau kita lihat melanggar atau muak kepada firman Allah. Tadi barang siapa yang muak akan kebenaran ketetapan yang daripada Tuhan, akan ada resiko yang sangat besar. Ada suatu yaitu kejutan, ada suatu hal kalau kita lihat menyandang yaitu tulah-tulah yang ada. Ada batuk yang kering, mata rusak dan jiwa yang merana. Banyak sekali di dunia ini jiwa-jiwa yang merana. Karena apa? Tentunya karena keadaan yang begitu rupa. Banyak yaitu berita-berita yang menakutkan. Tetapi berbahagialah orang yang melakukan keimanan, melakukan ketetapan yang daripada Allah. Terlepas daripada hal itu, asal kita sungguh-sungguh mempunyai iman pengharapan kepada Kristus, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari firman Tuhan yang ada ini, kita semakin hari kita semakin melakukan ketetapan yang daripada Tuhan. Semakin hari kehidupan kita semakin yaitu kita selalu ada di dalam Tuhan, ya. Tuhan itu Allah yang abadi. Allah yang abadi adalah Allah yang selalu menyertai dalam kehidupan jiwa-jiwa yang ada. Biarlah kita semua anak-anak Tuhan tetap yaitu hidup di dalam Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan yaitu melanggar ketetapan yang daripada Tuhan. Jangan muak kepada firman Allah. Justru kita cari kebenaran firman Allah itu. Biarlah kita semakin hari Tuhan selalu akan menolong dalam kehidupan kita. Yang terakhir di dalam Ulangan pasalnya yang ke-33, ya, yaitu pasalnya 33 ayatnya yang ke-26 sampai 27 sampai 28, ya. Dalam Ulangan pasalnya 33 ayat yang ke-26, di situ dikatakan hal mengenai yaitu Allah itu Allah yang abadi, ya. Tuhan selalu menyertai. Yesurun, engkau yaitu ada pertolongan yang daripada Tuhan. Tidak ada yang seperti Allah. Yesurun, ia yaitu berkendaraan melintasi langit sebagai yaitu penolongmu. Dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. Dan bawamu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu, dan firman punkanlah
maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam, tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum, anggur, bahkan yaitu langitnya menitikan embun. Di sini dikatakan dengan jelas keturunan daripada yaitu Israel, Yakub. Tadi dikatakan Tuhan memberkati. Yesurun. Tuhan Allahmu itu Allah yang abadi, Allah yang selalu menyertai, Allah yang setia, Allah yang selalu menopang kamu, Allah yang selalu menolong dalam kehidupanmu. Hei Israel, hei Yehuda, engkau diberkati oleh Tuhan. Tetesan embun yang daripada Tuhan menguatkan kehidupan Yakub dan sebagaimana yang ada. Tuhan tetap akan menolong yaitu keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Keturunan itulah yang akan diberkati oleh Tuhan. Israel diberkati oleh Tuhan, Yehuda diberkati oleh Tuhan melalui embun yang daripada Tuhan. Allah yang abadi, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang selalu menolong kehidupan kita, Allah yang tidak mau tinggalkan kita, bahkan Allah yang menyelamatkan kehidupan kita semua. Yesurun. Ada pertolongan yang daripada Tuhan. Israel ada pertolongan yang daripada Tuhan. Yehuda ada yaitu keselamatan daripada Tuhan. Abraham, Ishak, Yakub, Tuhan yang memberkati dan menyelamatkan. Puji Tuhan, kita semua adalah ada perlindungan yang daripada Tuhan. Asal kita melakukan ketetapan-ketetapan yang daripada Tuhan, hidup kita akan yaitu aman dan damai di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sedikit ini biarlah membawa kehidupan kita semakin hari kita yaitu melakukan kehendak daripada Tuhan. Seperti Yesurun ditolong oleh Tuhan, Israel ada keselamatan daripada Tuhan, Yehuda ada perlindungan yang daripada Tuhan. Allahnya Allah yang abadi, Allahnya Allah yang selalu menyertai dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua yang ada. Yeremia pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-6. Yeremia pasalnya yang ke-33 ayat yang ke-6. Tuhan akan memulihkan kesehatan kita, kesembuhan kita dan sebagaimana yang ada. Dalam Yeremia pasal 33 ayatnya yang ke-6 ya. Ini firman Tuhan ya, Yesaya pasal 33 ayat yang ke-6 ya. Sesungguhnya aku akan yaitu mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Yesurun akan ada pemulihan. Umat-umat Tuhan yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang dalam penderitaan Tuhan akan menolong dan akan ada kemenangan. Asal kita melakukan ketetapan-ketetapan yang daripada Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap beribadah walaupun secara online. Kita lebih semangat lagi. Kita jangan lupa meninggalkan Tuhan, tetapi kita harus lebih dekat kepada Tuhan, lebih yaitu dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kita tutup ibadah secara online ini dengan ucapan syukur, dengan yaitu pujian yang mengatakan, ku yakin saat kau yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau menunda. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga
menjaga, ku kuat saat kau menimpang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya di setiap hatiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya di setiapkan hatiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Satu kali lagi, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman sangat kau menjaga, ku kuat saat kau menang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya di setiapkan hatiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak mungkin. Mujizatnya di setiapkan hatiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami aminkan pujian ini Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang memberkati, menyelamatkan setiap kehidupan jiwa-jiwa yang ada. Biarlah kami belajar pada pagi hari ini Tuhan kebenaran firman Allah. Biarlah firman-Mu tertancap dalam kehidupan kami. Kami imani, kami yakini Tuhan. Walaupun dalam kehidupan kesesakan sekalipun, kami tetap mengucap syukur dalam Engkau Tuhan. Engkau yang akan memberi kekuatan, Engkau yang akan memberi kemenangan dalam kehidupan kami semua yang ada. Terpujilah nama Tuhan. Kami imani Tuhan, pada akhir zaman ini biarlah sesuatu hal yang terjadi, biarlah terjadi kehendak yang daripada Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang ada. Tuhan akan memberi kekuatan umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah tetap berjalan setia di dalam Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Biar kami yaitu melakukan ketetapan-ketetapan firman-Mu. Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan melindungi setiap
jemaat-jemaat yang ada. Kami imani Tuhan, kami yakini Tuhan, Engkau tak pernah tinggalkan bagi jiwa-jiwamu Tuhan. Engkau tak pernah tinggalkan setiap orang-orang yang bersandar, berseru akan Tuhan. Tuhan akan memperhatikan, Tuhan akan mendengarkan doa-doa orang-orang yang selalu taat setia kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati. Kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun banyak sekali tantangan rintangan yang ada, tetapi biarlah kami belajar tetap melakukan ketetapan-ketetapan yang daripada Tuhan. Tak ada barang mustahil bagi Tuhan Yesus. Engkau yang akan menyelamatkan setiap jiwa-jiwa yang ada. Engkau yang memiliki umat-umatmu Tuhan. Engkau selamatkan, Engkau urapi. Jemaah yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkah yang daripada Allah. Dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat Tuhan menyertai engkau. Di mana engkau berada, engkau tetap ada berkat yang daripada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan tubuh, jiwa dan roh kami, ada keselamatan yang daripada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berikan setiap jiwa-jiwa yang ada, umat-umatmu yang ada Tuhan, damai sejahtera yang daripada Allah. Dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah engkau diberkati Tuhan pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin ya. Tuhan memberkati kita semua ya.